PSSI sebut tiket laga Timnas Indonesia versus Bahrain di GBK ludes. Bahrain makin gak nyenyak tidur nih. Media Bahrain sampai bilang begini, wajah baru Timnas bikin segan. Selangkah lagi bela Timnas Indonesia, ini komentar jujur Dan James dan juga Joy Peltupesi. 3 keuntungan Timnas Indonesia pindah kandang ke JIS. Ya Sobat Kampus Bola, kita simak selengkapnya. Animo masyarakat untuk laga Timnas Indonesia melawan Bahrain tampaknya sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan habis terjualnya tiket laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Timnas Indonesia bakal menjamu Bahrain di laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 25 Maret mendatang. PSSI sudah membuka penjualan tiket laga ini dan tak membutuhkan waktu lama. Tiket laga Timnas Indonesia melawan Bahrain sudah ludes terjual dalam beberapa jam saja. Akun resmi Timnas Indonesia mengkonfirmasi bahwa tiket untuk menonton laga itu sudah tidak lagi tersedia. Semuanya sudah diborong oleh pecinta sepak bola tanah air. Laga Timnas Indonesia melawan Bahrain sejatinya mengalami kenaikan harga dibandingkan laga sebelumnya. Misalnya saat Timnas Indonesia menjamu Jepang dan juga Arab Saudi. Namun PSSI menilai kenaikan harga ini masih normal sebab saat laga Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi memang tengah ada promo dalam peluncuran Garuda ID. Tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain paling murah dibanderol dengan harga Rp300.000 sedangkan termahal Rp1,75 juta. Hal ternyata langsung mendapatkan respon media Bahrain Al-Ayam. Media Bahrain itu tampak takut akan teror fan Timnas Indonesia yang mengerikan di GBK. Hal mengerikan terjadi, tiket Timnas Indonesia versus Bahrain ludes dalam waktu singkat. Stadion berkapasitas 80.000 penonton akan penuh, tulis Al-Ayam dalam artikelnya. Media tersebut juga menyoroti penambahan 4 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia juga berhasil menambah 4 pemain naturalisasi baru yang bermain di Eropa. Tidak ada keraguan bahwa pertandingan lawan Timnas Indonesia punya arti yang begitu penting sekaligus jadi titik balik tim Bahrain. Kini tim besutan Dragan Talayik harus bekerja ekstra keras untuk merebut poin di kandang Timnas Indonesia. Laga menghadapi Timnas Bahrain memang menjadi krusial karena kemenangan menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Menarik menantikan. Dan mampukah pasukan Patrick Kluivert mengalahkan Bahrain di GBK dengan dukungan penuh fan Timnas Indonesia? Dari penjualan tiket kita beralih pada Komisi 10 dan juga 8 menyetujui proses permohonan kewarganegaraan untuk Emil Audero, Dan James dan juga Joy Peltupesi. 3 pemain ini memang diproyeksikan untuk bisa segera membela Timnas Indonesia, tepatnya saat skuad Garuda berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret nanti. Setelah ini mereka akan menjalani sumpah tersedia untuk Timnas. Dan James menjelaskan bahwa dia tidak sabar untuk bisa membela Timnas Indonesia. Apalagi Patrick Kluivert akan segera memanggil pemain pilihannya untuk bertugas di skuad Garuda. Untuk saya tentu sebuah kebanggaan untuk bisa bermain untuk Timnas, kata Dan James. Pemain Go Ahead Eagles ini melanjutkan dia berambisi untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Menurutnya bisa bermain untuk Timnas adalah kebanggaan tersendiri. Tentunya sebagai pemain dia ingin memberikan segalanya di lapangan. Tentu dalam waktu pendek untuk bisa mencapai Piala Dunia, Indonesia ada di darah saya dan tentu sebuah kebanggaan untuk membela negara ini. Sementara itu Joy Peltupesi menjelaskan bahwa menjadi bagian dari Timnas Indonesia adalah momen yang spesial. Dia menilai bahwa ini adalah tugas penting dan mereka harus bisa memaksimalkan kesempatan ini. Untuk saya hampir sama, ini adalah kebanggaan besar untuk menjadi bagian dari negara ini dan Timnas Indonesia. Joy juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah mendukung proses ini. Bermain untuk tanah leluhurnya sendiri adalah tugas dan dia berharap segera debut bersama Timnas. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bekerja keras untuk kita. Itu sangat bermakna untuk saya karena ini adalah negara yang kakek dan nenek saya lahir, jadi memberikan perasaan hangat. Semua yang ingin saya capai ada di hati, jadi ini adalah momen spesial. Karena saya bisa membela Timnas secepatnya, jadi ini berarti banyak untuk saya. Selain itu,
Jakarta International Stadium atau JS diproyeksikan bakal menjadi alternatif kandang timnas Indonesia selain SUGBK. Ya, hal itu terungkap setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota pada Senin 3 Maret kemarin. Erick Thohir menyebut JS akan penting bagi PSSI demi meringankan beban SUGBK sebagai venue yang sejauh ini kerap dipakai timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia benar-benar menggunakan Stadion JS sebagai venue kandang, maka ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah fasilitas modern dengan standar FIFA. JS memiliki fasilitas sekelas dunia yang sesuai dengan standar FIFA, termasuk rumput dan lapangan berstandar internasional, sistem pencahayaan canggih, dan ruang ganti yang nyaman. Hal ini dapat mendukung performa pemain di lapangan, serta meningkatkan pengalaman bertanding mereka, baik untuk kubu timnas Indonesia maupun lawan. Kondisi lapangan yang terawat dan konsisten baik juga bisa membuat wajah sepak bola Indonesia lebih baik di mata internasional. Yang kedua, dukungan supporter lebih maksimal. Dengan kapasitas sekitar 82.000 penonton, JS berpotensi memberikan atmosfer lebih megah dan mendukung bagi timnas Indonesia karena bisa menampung lebih banyak supporter. Kapasitas JS bahkan lebih banyak 4.000 orang dibanding dengan Stadion GBK yang kapasitas maksimalnya menampung 78.000 penonton. Semakin banyaknya dukungan supporter yang hadir langsung ke Stadion Timnas Indonesia bakal mendapat dukungan moral yang lebih besar. Yang ketiga adalah peluang pemerataan penggunaan stadion. Iya, selama ini Stadion GBK menjadi venue utama bagi pertandingan Timnas Indonesia. Dengan adanya alternatif di JS, penggunaan stadion untuk berbagai keperluan bisa lebih merata. Kondisi ini juga dapat mengurangi resiko kerusakan lapangan di GBK akibat terlalu sering dipakai untuk pertandingan besar di acara-acara lain. Jika kesepakatan antara PSSI dan Pemprov DKI terwujud, JS bisa menjadi opsi ideal bagi timnas Indonesia untuk bertanding di kandang dengan fasilitas terbaik, atmosfer, supporter yang lebih maksimal, dan juga lokasi yang masih ada di jantung kota. Ya, Sobat Kamus Bola, antusiasme tinggi masyarakat terhadap laga Timnas Indonesia melawan Bahrain terbukti dengan habisnya tiket dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dukungan supporter Garuda yang siap memenuhi Stadion GBK. Media Bahrain pun menyoroti atmosfer luar biasa yang akan dihadapi tim mereka, apalagi dengan kehadiran 4 pemain naturalisasi baru yang memperkuat skuad Indonesia. Di sisi lain, proses naturalisasi Dane James dan juga Joy Pelupessy semakin dekat dengan finalisasi dan menambah kekuatan timnas dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Keputusan PSSI yang mempertimbangkan JS sebagai alternatif kandang juga menjadi langkah strategis untuk memberikan pengalaman bermain terbaik bagi para pemain dan juga supporter. Iya, laga melawan Bahrain bukan sekedar pertandingan biasa, tapi menjadi ujian penting bagi skuad Garuda untuk terus melangkah menuju impian tampil di Piala Dunia. Mampukah timnas Indonesia menaklukkan Bahrain di GBK dengan dukungan penuh para supporter? Ya, kita nantikan bersama. Dan jangan lupa terus pantau berita seputar timnas Indonesia hanya di Kamus Bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.